Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Dr. Sabto's Corner. Udah lama nggak mengudara, udah lama tidak bertemu. Kali ini saya mencoba untuk memulai lagi berbagi tentang apapun yang berkenaan dengan masalah kesehatan. Kali ini ada beberapa nanti ada podcast masih ada masih pencerahan-pencerahan secara monolog juga ada, tapi kali ini juga ditambah dengan kegiatan live seperti yang kita saksikan sekarang. Kegiatan-kegiatan live itu misalnya kita nanti lihat berjumpa dengan beberapa pasien misalnya yang sedang melakukan proses pemulihan atau nanti di kamar operasi. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial karena beliau ini seorang ibu yang mengalami cedera ketika menjalani proses olahraga, dan beliau mau menjalani proses operasinya dan mau menjalani proses pemulihannya. Kita ketemu sama Ibu Feli. Halo, saya Feli. Salam kenal. Jadi, kenapa Fel waktu itu ceritanya? Kejadiannya sebenarnya sudah Desember akhir tahun lalu ya, Dok. Jadi sebenarnya itu keputusan yang memang pada saat itu jatuh dari tenis olahraga. Namun saat itu tidak langsung bertindak, ini harus operasi atau tidak, harus apa, karena memang kesulitannya itu adalah kesulitan melakukan aktivitas seperti biasa, seperti sholat atau misalkan menekuk pun tidak sempurna. Jatuhnya gimana sih waktu itu? Jatuhnya action, Dok. Action. Jadi bertumpu pada satu kaki selutut sebelah kanan, dan itu mengejar bola. Ngejar bolanya agak-agak kenceng dan lalu nyusruk gitu. Bertumpu pada lutut kanan dan semua beban di lutut kanan. Sehingga nggak ada yang luka karena mungkin alasnya juga karetnya bagus ya, Dok ya. Jadi saat itu nggak ada yang bermasalah sebenarnya. Tapi ketika yang terasa apa waktu itu? Nggak sakit? Sakit aja. Bengkak. Jadi bengkak pun juga mungkin bengkak karena kan jalannya agak kesulitan, tapi nggak bengkak yang kelihatan. Masih bisa main Saat itu dipaksa main karena dianggapnya itu hanya cedera biasa. Karena nggak luka sama sekali ya, Dok. Nggak luka lecet tuh nggak ada. Nah, setelah itu pada malam harinya itu jalan sudah pincang. Jadi baru terasa pada saat setelah tenis, malam harinya kakinya sudah jalannya sudah pincang. Lalu keesokannya pun sama halnya sama lah. Dan menekuknya pun juga udah nggak maksimal. Nah, terus apa yang dilakukan? Terus sebenarnya dari situ fisioterapi, Dok. Fisioterapi sebenarnya kan urut pun ya biasa lah, Dok. Mungkin dianggapnya cedera sehingga nggak pernah tuh yang kita kepikiran untuk ke dokter untuk lakukan MRI atau apapun. Sehingga jadi saat itu yang paling cepat adalah diurut, Dok. Mungkin ya keseklek atau apalah namanya. Jadi setelah itu pun nggak ada perubahan yang signifikan. Disarankan untuk fisioterapi. Jadi memang aku juga udah pernah fisioterapi lakukan di beberapa tempat. Itu saya lakukan juga. Namun si fisioterapinya ini juga agak nggak yakin ya, karena dia lakukan pengecekan lutut itu tidak terlalu goyang. Tapi ada apa namanya? Ada longgar, tapi nggak tahu itu apakah di meniskus atau di alat lainnya. Sehingga saya 5 kali fisioterapi. Lalu si fisioterapis ini menyarankan untuk MRI dan bertemu ke Dr. Sabto. Karena waktu itu saya jujur nggak pernah punya pandangan ke dokter ortopedi, tapi disarankan yang pertama itu adalah hasil MRI-nya dulu deh. Nanti dari MRI baru kelihatan nanti konsultan baiknya tuh seperti apa, apakah memang operasi atau pengobatan lainnya, gitu sih, Dok. Waktu pertama kali jatuh itu
langsung diurut atau ada tindakan apa? Kompres. Kompres pakai Kompres sih, pakai dingin. dingin. Hanya kompres. Tapi kalau urutnya Dibebat itu gitu? Dibebet, ya. Gitu sih dok. Ya, jadi kita bisa ada beberapa yang kita bisa ambil sih. Yang pertama, waktu cedera, penanganan cedera awal itu penting banget. Nah, tadi Mbak Feli ini udah jelas melakukan kompres dingin. Metodenya namanya RICE. Jadi RICE ya, bukan dikasih beras tapi RICE, artinya R-nya itu rest. Artinya udah tidak memaksakan diri lagi untuk kemudian tetap bermain, kemudian dikompres dengan kompres dingin. Nah, kompres ini ada aturannya sebetulnya. Biasanya dikompres setiap 2 jam selama 15 menit. Kemudian tadi juga Mbak Feli udah bilang dibebat, itu juga benar. Dan yang terakhir adalah elevasi. Jadi kakinya, tungkainya itu harus diangkat. Jadi kalau misalnya teman-teman mengalami cedera yang sama, tidak luka dan seperti kesleo atau memar, itu kita bisa lakukan metode yang namanya RICE. Nah, terus itu penanganan awal. Nah, kemudian kalau kemudian sakitnya itu kemudian masih menetap, tentu kita boleh harus curiga kenapa ya gitu. Nah, beberapa orang pergi ke tukang urut misalnya, tidak menjadi masalah. Beberapa juga ke teman-teman di fisioterapi. Tapi bagi saya sebetulnya yang paling penting adalah kita mengenal dini atau bisa mendiagnosa. Jadi mungkin kepada teman-teman juga kita juga harus tetap belajar gimana cara mendiagnosanya supaya kita yakin bahwa bagian mana dari tubuh kita itu yang cedera, sehingga kita bisa tahu tindakan kita apa yang kita bisa lakukan, kepada siapa kita harus merujuk. Nah, kebetulan Mbak Feli ini dirujuk ke saya dan akhirnya di MRI ya. MRI dan kesimpulannya adalah operasi dok. Dan operasi. itu membutuhkan keputusan PCL ya kalau misalnya. PCL betul. PCL. PCL robek, hampir putus juga sih waktu itu. Dan itu MRI mungkin sekitar bulan Januari ya dok ya. Jadi 1 bulan setelah kejadian? 1 bulan setelah kejadian, setelah MRI. Karena kan sebelumnya saya jalankan fisioterapi selama 1 bulan. Namun tidak ada perubahan yang signifikan. Lalu saya ikut kata dokter untuk MRI. Namun setelah MRI itu keputusannya kan 2 dok. Mau seperti ini atau operasi. Dan itu jujur untuk keputusan untuk menjalankan operasi itu cukup lama sih, karena memang dari hasil MRI sampai dengan operasi itu mungkin waktunya 4 bulanan untuk memutuskan saya akan operasi gitu. Pro kontranya tuh cukup banyak. Misalnya ya karena itu operasi kemungkinan tidak akan sama seperti sebelumnya. Kan ada juga ya dok, maksudnya ada beberapa pengalaman atau misalkan orang sekitar saya yang mengalami hal yang sama. Tapi kan balik lagi, dokter sangat meyakinkan saya pada saat itu, berelalah untuk 1 tahun 6 bulan sampai 1 tahun untuk menjalankan 20-30 tahun mendatang supaya bisa lebih enak. Daripada saya bertahan dengan seperti itu, tapi 20-30 tahun mendatang saya nggak bisa jalan dengan sempurna atau mungkin mengalami skoliosis karena memang lutut saya fungsinya sudah berkurang gitu. Jadi alhamdulillah setelah melalui tahap ini saya sangat berterima kasih kepada dokter karena keputusan saya itu adalah tepat gitu. Jadi setelah berobat ternyata saya diagnosa Mbak Feli ini menderita putus pada ligamen atau urat yang namanya PCL, posterior cruciate ligament. Salah satu dari 4 urat besar yang ada di lutut yang tugasnya adalah menjaga kestabilan lutut. Lalu apa yang terjadi ketika urat ini putus, makanya lututnya menjadi tidak stabil. Kalau lutut tidak stabil, maka dia akan si tulang paha dan tulang kering yang bertemu di lutut itu bergesekan satu sama lain, akhirnya bisa merusak bagian-bagian lutut yang lainnya. Itu kenapa kemudian operasi menjadi solusinya. Sangat bisa dimengerti, timbul pro dan kontra, apalagi cabang ilmu ortopedi yang
khusus menangani cedera olahraga ini relatif baru, sehingga belum banyak dikenal oleh masyarakat umum dan memilih untuk tindakan tanpa operasi gitu ya. Jadi ketidaktahuan ini yang membuat orang menjadi ragu bahwa apakah operasi ini memang menjadi suatu pilihan yang baik. Kemudian apalagi yang membuat ragu, karena ada pemulihan yang harus dijalani yang rata-rata sekitar 6 bulan gitu ya. Jadi tentu kita harus deal ya dengan kerjaan kita kan ya. Betul. Kita harus ngatur waktu, kapan operasinya, kapan menjalani proses pemulihan, di mana harus ikut program fisioterapi seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Sebenarnya selama 6 bulan gitu. Nah, salah satu yang saya mencoba yakinkan adalah kita mungkin akan meluangkan waktu berhenti sejenak untuk pemulihan sekitar 6 bulan sampai 1 tahun, tapi untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik di 20-30 tahun ke depannya. Betul. Rata-rata perempuan di Indonesia itu harapan hidupnya sekitar 78-80 tahun. Feli berapa umurnya? 43. Jadi masih ada sekitar 40 tahun lagi yang mau insya Allah akan dijalani. Tapi kita kan mau menjalani kehidupan itu seperti dengan kualitas seperti apa gitu. Kalau kemudian lutut kita tidak kita perbaiki, makin lama akan bertambah buruk kualitasnya, sehingga kita tidak bisa menikmati sisa-sisa umur yang 40 tahun itu. Gitu. Produktivitas kerja kita juga akan menjadi berkurang. Mau olahraga lagi juga pasti mikir kan, karena lututnya sakit. Nah sekarang insya Allah dengan lututnya sudah baik lagi, kualitas kita bisa lebih baik lagi karena kita bisa bekerja dengan baik. Terus kemudian kita bisa berolahraga sehingga tubuh kita selain sehat juga bisa bugar. Nah kontra yang berikutnya adalah tentang hasil ya gitu ya. Sering orang kemudian meragukan apakah operasi kemudian bisa membuat hasil yang baik. Dan cerita tentang mengenai kegagalan operasi itu juga bukan hal yang jarang didengar, tapi sering didengar bahwa operasi ini gagal, akhirnya malah nggak bisa ngapa-ngapain, sering kesakitan, lututnya menjadi kaku, dan segalanya yang menyebabkan orang menjadi ragu untuk menjalani proses operasinya. Kata-kata operasi ini itu sendiri kan mengerikan bagi orang awam. Iya kan? Aduh kayaknya bakalan lama ya untuk kembali normal gitu kan operasi gitu sih dok. Belum lagi sakit ya. Betul. Tapi nggak. Aku sih jujur tidak merasakan kesakitan yang orang sehabis operasi pada umumnya ya dok. Jadi maksudnya masih batasan normal. Ya. Jadi rasa nyeri itu merupakan bagian yang menjadi perhatian kami para dokter gitu ya. Kalau enggak pasti nggak akan ada orang yang mau dioperasi. Pertama waktu operasinya pasiennya akan dibius sehingga tidak akan mengalami nyeri. Tapi pasca operasi menjadi concern karena 2 hari pertama biasanya nyeri yang paling sangat. Nah kami punya komitmen yang namanya painless hospital. Jadi nggak boleh satupun pasien yang dirawat di rumah sakit itu mengeluh nyeri akut pasca operasi. Jadi apapun kami akan lakukan untuk menyamankan pasien sehingga tidak merasa nyeri. Dan tidak itu saja, bisa melakukan program fisioterapinya dengan baik tanpa rasa nyeri. Pasien tinggal menyampaikan, saya sakit nih gitu, kemudian akan dievaluasi dan langsung ditindak lanjuti. Nah jadi kenapa saya ngundang Mbak Fel ini supaya kita bisa sama-sama share bahwa apa-apa yang kemudian menjadi keraguan, apa-apa yang menjadi ketakutan ketika harus menjalani operasi, itu kita bisa tepis. Misalnya apa tadi sakit, insya Allah nggak sakit. Terus yang kedua adalah tentang keberhasilan. Kalau keberhasilan memang tidak pernah bisa mencapai yang 100% seperti ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Rate of success-nya itu sekitar 95-97%. Tapi dengan 95-97% itu kita bisa beraktivitas seperti orang normal. Kita bisa kembali menikmati olahraga yang kita sukai. Dan nggak hanya itu, bahkan untuk orang-orang yang menjadikan olahraga sebagai profesi bisa berprestasi kembali. Ada banyak contoh kasus yang membuat orang itu memang pernah cedera, tapi dia tetap bisa comeback stronger dan bisa berprestasi kembali. Terus mengenai
ketidaktahuan itu, nah inilah sekarang kita adakan acara, salah satunya adalah dengan live, supaya siapapun yang menyaksikan ini tercerahkan bahwa memang ada satu masalah cedera olahraga, tapi insya Allah kemudian ada solusi. Terus yang kan operasi nih, pengalaman apa yang didapatkan waktu operasinya itu? Diapain sih, ingat ya waktu itu? Operasi sadar sih dok. Jadi Sadar. pada saat operasi itu berlangsung sebenarnya aku sadar karena juga ada layar kan sebelah kiri tuh dok. Cuma memang jujur saya kan memang mengkhawatirkan karena memang ada hipertensi juga. Tapi pada saat itu saya melihat kejadiannya langsung, melihat dokter itu melakukan hal apa di lutut saya sampai ya semacam apa ya dok, yang ngetok-ketok sesuatu yang kayak lutut kan itu kan, ya kan, itu terdengar gitu sampai akhirnya ya mungkin agak-agak biusnya bereaksi, ya udah selesai, udah selesai gitu. Jadi teknik operasinya menggunakan alat yang namanya artroskopi. Artro itu sendi, skop itu artinya melihat. Jadi kira-kira ada kamera yang dimasukkan ke dalam sendi lutut kita, kemudian citra atau gambar yang ditangkap oleh kamera tersebut diteruskan melalui serat fiber optik ke monitor televisi, sehingga dokternya ngoperasi kayak main PlayStation. Sementara satu monitor lagi dihadapkan kepada pasien, sehingga pasien bisa melihat langsung prosedur operasinya. Kenapa bisa gitu? Karena pasiennya hanya dibius separuh badan dengan spinal epidural namanya, sehingga saya dengan jelas bisa menerangkan ini loh yang rusak, ini loh yang putus. Terus kemudian apa yang saya lakukan. Uratnya ada yang diambil untuk menggantikan urat yang putus. Jadi pada beberapa kasus pasien biasanya takut untuk melihat operasi, tapi pada kenyataannya semua pasien bisa menikmati prosedur operasinya karena memang tidak mengerikan, tidak ada darah, tidak ada apa, hanya ada media air, kemudian terlihat urat yang cedera, terus kemudian apa yang saya lakukan. Nah, dengan sama bor ya dok ya? Ada bor-bornya, betul. Ada bor kan? Ada tulangnya. Ada tulang yang dibolongin, untuk masukin uratnya supaya bisa nempel. Iya. Nah, sebagian besar pasien kemudian merasa lega karena masalahnya sebagian sudah selesai. Urat yang putus sudah tersambung lagi, sudah tergantikan. Tapi jadi tinggal menyelesaikan proses sisanya, yaitu proses pemulihannya. Jadi ada keuntungannya juga kemudian dengan anestesi sebagian, pasien bisa menyaksikan prosedur operasinya. Tapi kalau kemudian takut, pasien bisa ditidurkan, sementara biarkan kami para dokter menyelesaikan operasinya. Terus dirawat berapa hari? Dirawat 4 hari ya, 4 hari sih dok. Jadi 2 hari memang full dikasih obat penyeri itu ya, memang direbahkan, memang nggak boleh aktivitas apapun, menggunakan kateter. Setelah itu sudah mulai hari ketiga apa hari kedua gitu yang saya ingat itu sudah mulai fisioterapi. Ya. Jadi dengan teknologi yang sekarang dengan artroskopi itu proses pemulihannya bisa lebih cepat. Yang orang dulu bisa butuh hari atau minggu, ini hari kedua sudah mulai bisa latihan. Betul. Dengan mobilisasi yang lebih cepat, maka semua fungsi organ bisa kembali lebih cepat juga gitu. Dengan teknik epidural, jadi ada selang yang ditanamkan ke tulang belakang kita untuk mengatasi rasa nyerinya. Itu juga bisa pasien bisa melakukan prosedur fisioterapinya tanpa rasa nyeri. Betul. Jadi dirawat biasanya 1 hari menjelang operasi, kemudian hari operasi ditambah 2 atau 3 hari setelahnya. Jadi rata-rata sekitar 5 hari pasien dirawat. Terus habis itu fisioterapi ya? Fisioterapi seminggu 3 kali sudah normal karena hari kelima saya pulang. Dan karena 2 hari berikutnya sudah mulai normal, fisioterapi seminggu 3 kali. 3 kali. Ya. Terus apa yang dirasakan selama proses menjalani proses
Memang pada saat visio itu memang justru yang menguatkan diri saya itu adalah pada kelemahan justru pada saat downnya itu pada saat fisioterapi sih dok, karena kan pada saat setelah operasi itu kita nggak bisa menjalankan normal aktivitas apapun ya, dan itu perlu bantuan keluarga lah, nggak mungkin maksudnya berdiri pun saya nggak mampu dan itu mesti ditopang, sementara saya tidak terbiasa dengan kaki satu atau menggunakan tongkat, jadi benar-benar saya butuh memang tempo hari itu menggunakan suster, karena kalau enggak aktivitas saya untuk ke toilet ataupun kegiatan itu yang sedikit menyulitkan. Tapi karena kalau di rumah sakit kan full total dari pihak rumah sakit, sementara kalau misalnya sudah di rumah kesulitannya itu aja, tapi bisa dilalui sih, alhamdulillah gitu dok. Jadi saya selalu melibatkan keluarga dalam proses operasi dan pemulihannya. Makanya karena ini operasinya bersifat terencana, maka kita harus merencanakan sebaik-baiknya. Saya selalu minta kepada pasien untuk berkoordinasi dengan satu keluarga, dua tempat kerjanya, gitu. Supaya pada proses operasi dan pemulihan tidak diganggu oleh kerjaan dan bisa fokus pada proses pemulihannya, karena disupport juga oleh keluarga gitu. Ada sakit gak waktu proses pemulihan? Enggak sih dok, karena fisioterapi ya kalau misalnya sakit karena memang aku juga baru tahu ya dok, misalnya urat yang diganti itu kan ternyata tidak langsung elastis ya. Nah disitulah baru tahu kalau memang harus menggerakkan kaki kita yang tadinya diganti uratnya, harus dilakukan penakukan itu sih sebenarnya. Tapi ya bisa dibilang tidak terlalu sulit dibandingkan kalau aku lihat di tempat fisioterapi, tidak sesulit yang lain gitu. Tapi kalau misalkan aku alami sendiri masih bisa diatasi untuk rasa sakitnya gitu dok. Nah dalam menjalani proses pemulihan ini dari rumah sakit siapa yang mendampingi? Suami dong. Suami. Kalau nggak dari rumah sakitnya? Ada fisioterapisnya? Fisioterapisnya ada di sini, sangat membantu sekali dari Mas Oki, Mas Rizal, pokoknya semua fisioterapi yang ada di sini tuh sangat membantu, helpful banget, karena semua kegiatan juga diberitahukan ini fungsinya untuk apa, terus gerakannya, dan selain itu kalau misalkan tidak dilakukan di sini pun memang sebaiknya juga dilakukan di rumah sih dok. Jadi kalau untuk memperlancar apa yang udah, jadi nggak hanya memang di awal-awal saya taunya ya fisioterapi pada saat di rumah sakit aja, tapi begitu di rumah kalau memang tidak dilakukan memang agak kaku, jadi sebaiknya ikuti apa kata saran fisioterapisnya untuk dilakukan di rumah juga gitu dong. Siap. Jadi dalam proses pemulihan itu di rumah sakit akan didampingi oleh tim ya, jadi ada perawatnya, kemudian ada dokter SPKO-nya, kedokteran olahraganya, dan juga ada sport fisionya. Jadi programnya semua terencana dan disesuaikan dengan karakter pasiennya. Pertama dari gender, misalnya laki dan perempuan itu tidak bisa kemudian serta-merta disamakan programnya. Kemudian ada yang sifatnya atletis, ada yang non atletis gitu. Tapi apapun itu, semua program itu semua disesuaikan dengan pasiennya dan kegiatannya, sehingga ketika selesai maka dia menjadi orang seperti ketika dia belum cedera. Ada pertanyaan nggak? Ini ada beberapa pertanyaan nih dok. Ada yang nanya bedanya PCL dengan ACL apa tuh dok? Oke, nanti akan saya tayangkan video ya. Kita udah bikin videonya tentang anatomi ligamen. Tapi secara garis besar aku bisa terangkan bahwa di dalam lutut kita itu ada 4 urat utama yang besar. 2 di luar yang namanya collateral ligamen, 2 di dalam yang namanya cruciate ligamen. Kalau yang mengarah ke depan namanya ACL, anterior cruciate ligamen. Yang mengarah ke belakang namanya PCL, yang namanya posterior
cruciate ligament. Nah, Mbak Feli ini mengalami cedera yang PCL. Terus pertanyaan selanjutnya yang kedua, gimana bisa yakin akhirnya untuk operasi KPL? Operasi ya karena satu keyakinan dokter itu cukup meyakinkan aku dan memberikan ilustrasi yang buat aku yakin untuk operasi yang pertama. Yang kedua, yang tadi sempat saya katakan sebelumnya bahwa saya harus berela 6 bulan sampai 1 tahun untuk lakukan fisioterapi, tapi untuk mengamankan 30-40 tahun kemudian gitu, daripada saya harus tidak melakukan operasi tapi nantinya lututnya bermasalah di kemudian hari gitu sih. Pertanyaan ketiga, setelah operasi apakah akan kambuh lagi, dok? Ya, gini, urat yang terpasang konon katanya lebih kuat dari urat aslinya. Kalaupun dia mengalami cedera lagi, biasanya bukan karena operasinya, tapi karena karakter olahraga yang kita tekuni itu memang beresiko. Misalnya ada olahraga yang mengandung kecepatan, kelincahan, seperti di sepak bola atau bola basket. Itu rentan untuk mengalami cedera pada ligamen. Apalagi lutut kita salah satu sendi yang sangat tidak stabil dan mengandalkan urat untuk menjaga kestabilannya. Jadi ketika dia terganggu gerakannya, maka dia akan bisa mencederai urat yang ada di sendi tersebut. Dan kalau misalnya sudah operasi, bukan tidak mungkin akan cedera lagi kalau memang kita tetap menekuni olahraga tersebut. Oke, dok, pertanyaan selanjutnya nih, dok. Untuk Kak Feli, motivasi dong Kak untuk bisa berani melakukan operasi. Motivasinya berserah diri kepada Allah kali ya, karena yakin kalau dengan jalan bantuan Allah semua pasti berjalan dengan lancar gitu ya, dok. Biasanya menurut pengalaman saya, ketika mendapatkan penjelasan dari dokter sejelas-jelasnya bahwa memang operasi adalah pilihan terbaik, biasanya motivasi itu timbul. Satu. Yang kedua, kenapa kami artinya rumah sakit itu membangun spot klinik? Karena dari situ pasien bisa melihat ada orang-orang yang pasien-pasien yang sudah menjalani proses itu gitu. Ada yang baru operasi, ada yang tengah-tengah setelah operasi, ada yang mau selesai menjalani proses pemulihan. Dari situ mereka mendapatkan info-info yang kemudian membuat mereka berpikir bahwa memang operasi adalah pilihan yang tepat. Tapi memang dukungan orang sekitar ya, dok, maksudnya pengaruh itu karena memang saya pun aja untuk menentukan operasi itu kan cukup lama ya, dok. Maksudnya itu pasti dari keluarga yang paling dekat, dokter yang memang kadang mungkin juga pasti orang bilang kenapa kamu nggak second opinion atau apa, coba deh maksudnya. Tapi balik lagi kita harus yakin, misalkan aku ke dokter gitu ya, dan ternyata penjelasan dokter pun masuk akal. Terus yang kedua juga saya yakin dengan omong-omongan dokter, sehingga saya nggak perlu kemana-mana, memang karena saya yakin kalau dokter pasti akan sama-sama dengan saya bisa berhasil gitu. Jadi memang butuh keyakinan itu juga nggak mudah, jadi memang cocok-cocokan juga. Yang kedua dukungan keluarga, karena walaupun di pro dan kontra, tapi orang yang paling dekat dengan kita yang bisa meyakinkan kita supaya oke, aku akan mengambil keputusan operasi atau tidak gitu, dok. Oke, dok, ini pertanyaan terakhir. Sebenarnya sih masih banyak lagi pertanyaan yang banyak banget dan banyak banget motivasi yang wah ini mentalitinya Kak Felia mungkin yang harus di-share nih, paling penting karena menghilangkan rasa sakit. Nah, itu banyak motivasinya gitu. Memang ini rasa sakitnya emang sedikit bubble ya sedikit. Dan juga yang komen akhirnya bisa yakin buat operasi nih gitu. Nah, ini ada pertanyaan juga nih, dok, terakhir nih. Dokter nih sebenarnya praktek di mana aja? Saya praktek di dua tempat, rumah sakit Mayapada,
Jakarta Selatan dan Rumah Sakit Premier Bintaro. Mau konsul ke dokter ya? Langsung ya? Ya, kalau mau dibuat kesimpulan ya, jadi cedera olahraga ini memang relatif baru dikembangkan lah. Jadi kalau ortopedi itu banyak cabangnya, ada khusus tulang belakang, ada khusus tangan, ada khusus ganti sendi, ada khusus kaki dan pergelangan kaki. Nah, yang termasuk baru adalah penanganan cedera-cedera pada sport olahraga, cedera olahraga gitu. Sehingga bisa dimaklumi kalau kemudian banyak dokter yang banyak juga masyarakat awam yang belum terlalu mengenal cedera olahraga ini, bagaimana penanganan awalnya, bagaimana penanganan lanjutnya, gimana kemudian tindakan yang paling pas untuk cederanya, harapan apa yang bisa didapatkan dari pengobatan ini gitu. Jadi makanya ini yang saya mencoba bersama teman-teman untuk mensosialisasikan tentang cedera-cedera pada olahraga. Terus yang berikutnya lagi adalah seringkali operasi adalah salah satu-satunya solusi yang terbaik, gitu ya. Nggak usah khawatir, nggak usah takut karena dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan ilmu pengetahuan, insya Allah operasi ini memang menjadi solusi yang terbaik. Dan banyak sekali sudah contoh yang kemudian membuktikan bahwa memang kalau tidak dioperasi akan memburuk, kalau dioperasi akan membaik. Gitu. Ketakutan akan operasi bisa dimaklumi, bisa dipahami, tapi insya Allah semua itu bisa kita atasi. Tadi apa misalnya tentang nyeri itu kita bisa hilangkan. Rate of success, angka keberhasilan operasi itu juga tinggi gitu. Jadi mudah-mudahan tidak lagi adalah keraguan. Yang penting adalah kemudian ikhtiarnya kita jalankan, kemudian Allah kemudian yang akan memberikan kesembuhan lewat tangan kami. Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Nanti proses apa? Oke, nah nanti saya harus kembali praktek, tapi nanti tim akan memperlihatkan bagaimana Mbak Feli ini menjalani proses pemulihan. Ya, jadi saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Terima kasih dok. Banyak dok. Viewer kadang masuk, kadang enggak, tapi di stuck di 10 ke atas. Saya kasih dulu dok. Oh, ada 2. Tara. Apaan sepeda? Tuh, pinjam tiang ini kan? Pinjam tiang ini. Ini.
dengan Mas Oki. Syuting nih. Iya nih Pak, sambil Pak boleh begini ya. Mau Hari ini kita fisioterapi dengan Mas Oki. Salam kenal. yuk, let's go, ikutin. Ini ngapain? Ini kita apa? Squat biasa ya. Oke, itu dia. Pelan aja turun. Hop. 8 kali 3 boleh? Apa kali 3? 8 repetisi, 3 set. Ketinggian? Up. Nah, pakai lebar bahu, kakinya turun pelan. Up. Ini? Nah, good. Ini namanya gerakan apa Kak Oki? Oke teman-teman, ini namanya gerakan squat. Kita menggunakan bantuan alat. Kita 8 repetisi, 3 set. Ini berfungsi untuk menguatkan otot paha depan, cavea, agar bisa menopang dia kembali olahraga dan berprestasi kembali. Oke, gerakannya nggak perlu terlalu terburu-buru dan diusahakan di setiap setnya dikasih jeda biar ototnya bisa istirahat sebentar baru dilakukan lagi. Kayak gitu. Tapi istirahatnya nggak boleh lama-lama. Pada saat turun itu yang bekerja di bagian Paha depan. paha depan ya. Oke. Yuk, bisa lagi. Oke, good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada sakit? Enggak, Aman ya. aman. Diusahakan untuk gerakannya juga no pain ya teman-teman, karena kita benar-benar memaksimalkan untuk fungsional ototnya biar dapat manfaat yang bagus untuk pertumbuhan ototnya pun biar lebih cepat juga. Kayak gitu. Karena kalau nyeri itu malah akan mengganggu proses latihan tersebut. Jadi kalau memang ada nyeri, diusahakan latihannya dirubah, dicari yang memang gak nyeri. Kayak gitu, berarti fasenya belum sampai situ. Oke, yuk satu lagi. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Atur dulu napasnya. Pun kasih istirahat juga di pergantian tiap latihan. Kayak gitu. Oke, yang selanjutnya kita ada apa lagi? Tapi ini juga aku latihan kan berproses ya. Ini Ya, sekarang berproses. sudah bulan ke-7. Jadi mungkin kalau di awal-awal Latihannya nggak seperti ini. tidak seberat ini kan sebenarnya. Tidak seberat ini. Kayak gitu. Jadi nggak usah takut. Jadi nggak usah takut. Oke, ini gerakan selanjutnya. Lihat nih. Oke, pelan-pelan aja, rasain. Dia harus ketarik di hamstring belakang. Up, kayak gitu. Oke. Oke, ini sama kita lakukan 8 repetisi 3 set. Good. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, rest dulu. Atur nafasnya.
Jadi nggak usah takut teman-teman, latihannya tuh juga didukung dan disupport dengan alat-alat yang ada, sport fisioterapi yang ada, dan bagus banget menyesuaikan proses. Oke, yuk selanjutnya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Oke. Penutupan. Oke, yang selanjutnya kita leg press. Oke. Leg press. Dipakai leg press ya. Kita ganti ke sini dulu deh. Sorry. Abduction. Kakinya bisa di luar. Boleh dong. Aman aja dong. Boleh dong. Oke, 1. 10 kali 3? 2. 3. Nggak buat hitung-hitungan dong. 4. 5. 6. 7. Bagus. 8. 9. 10. Oke, atur dulu napasnya. Ini buat apa ini, Kak? Ini latihan untuk paha dalam. Abduction. Jadi nggak cuma paha depan dan paha belakangnya doang yang kita kuatin. Paha dalam dan paha sampingnya juga perlu dikuatkan untuk menunjang stabilisasi. Karena Bavel ini udah di fase return to sport, tentu stabilisasi dan powernya pun perlu ditingkatkan. Yaitu karena ketika stabilisasinya bagus, pasti gerakannya pasti bakal bagus. Good stability, good mobility. Tambah lagi ya. Lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bagus. Atur dulu napasnya, jangan terlalu buru-buru. Nah, kalau fisioterapi ini sebenarnya sampai berapa lama sih? Maksudnya ini kan sudah 7 bulan. Apakah memang harus sampai setahun atau mungkin harus sampai, walaupun sekarang saya sudah normal kegiatannya, tapi sewajarnya tuh biasanya berapa lama? Sewajarnya tuh 6 sampai 12 bulan. Teman-teman. Range-nya itu bisa sampai di 12 bulan. Kayak gitu. Jadi menyesuaikan dari kondisi si pasien dan target si pasiennya juga. Itu ada range-nya dari 6 sampai 12 bulan. Aman aja. Boleh. Yuk, lagi. One more. Satu lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bagus. 10. Atur dulu napasnya. Ambil kita runut. Kelihatannya mungkin ringan ya, tapi ternyata berat. Waduh, ini berat banget ini. Oke, ini sekarang gerakan yang selanjutnya itu adduction, untuk melatih otot-otot aduktor atau bagian samping, teman-teman. Ini menunjang juga stabilisasi, apalagi kalau lagi jalan, naik turun tangga, olahraga. Wah, ini salah satu otot yang paling sering digunakan. Oke, sama 10 kali 3. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Atur dulu nafasnya. Kelihatannya ringan tapi berat ya. Dan pasti pegel afternya. Dan soalnya kan juga tergantung berat bebannya yang diangkat kan. Ya. Jadi ini dipastikan pegel ya. Samping-sampingnya pegel pasti. Tapi nggak apa-apa, itu juga salah satu dari fase recovery juga. DOMS namanya. Dan memang harus dipaksa kan? Harus dipaksa. Supaya ototnya kebentuk. Ya, ototnya bisa kebentuk, lebih kuat lagi dan kembali berolahraga lagi teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, atur dulu nafasnya. Udah, Gi. Dah. Selanjutnya kita ke sini. Mau minum dulu nggak? Enggak. Aman? Aman, Sini ya. aman. Yuk, kita jalan dulu di sini. Nggak pakai lama. Enggak, ini jalan aja. Lagi diatur apa nih Mas Oti? Ini kita jalan di treadmill. Selama berapa menit nih Mas Oti? Oke, ini untuk beberapa menit aja. Untuk melatih kardio dari Cavelia. Tentu sebelumnya Cavelia nggak bisa aja gini, teman. Pasti tongkat dulu awal operasi. Iya. Dan untuk jalan pun awalnya sakit ya Kak? Iya, jalan sakit, lutut sakit. Buat jalan sebelumnya sakit berarti Kak harusnya? Jalan sakit, lutut sakit karena kan sebelumnya pakai tongkat. Lepas tongkat itu mungkin 3 bulan pertama ya. Lepas tongkat baru 3 bulan pertama. Terus lalu setelah itu mulai berjalan yang sesuai ya, karena kan kadang-kadang jalannya kurang benar ya. Jadi dilatih jalan Ya. juga sebenarnya kemarin itu. Cara berjalan yang benar dan baik itu seperti apa. Jadi untuk awal-awal habis operasi jalannya tuh belum benar teman-teman. Kita latih dulu gait analisisnya. Ternyata jalan tuh nggak sembarangan Ya. gitu. Jadi harus ada penapak dan Swingnya juga harus swing ada. juga harus ada. Jadi nggak cuma soal jalan Iya. ternyata. Terus yang kedua selalu mengalami kesakitan untuk di daerah lutut untuk kalau misalkan dipakai jalan yang salah. Sebelum operasi kayak gitu teman-teman. Sekarang gimana Kak? Udah Sekarang lebih. sudah jauh lebih enak. Wah. Sudah bisa beraktivitas. Aduh, udah ke kantor Udah terus, nah, udah traveling, aduh, udah bisa kemana-mana lah, pokoknya, Udah bisa teman-teman. kemana-mana. Aktivitas sehari-hari udah bisa terjalani, kayak gitu. Oke, yuk. Oke, nih kita yang selanjutnya kita infrared dulu teman-teman. Oke. Yuk ikut di sini. Nggak usah dibuka ya sih. Kaki gue nggak usah dibuka kan? Nggak usah. Ini salah satu juga terapi yang dilakukan setelah fisioterapi atau peralatan, lalu infrared ya? Infrared dulu. Infrared ya. Sebentar ya. Disiapkan. Katanya sih untuk melemaskan otot-otot ya, benar Iya, nggak, Ki? benar banget. Ini fungsinya banyak banget untuk lemesin otot, mengurangi nyeri karena dia punya radiasi dari infrared tersebut manfaatnya sangat bagus untuk melancarkan peredaran darah, apalagi tentunya setelah operasi kan ada bengkak, ada cairan yang numpuk, dan dimana peredaran darah di sekitar tersebut mengalami gangguan. Nah ini infrared ngebantu juga, tapi itu dilakuin setelah bengkaknya nggak ada ya, karena ini indikasinya panas, tentu nggak boleh kena yang bengkak-bengkak, jadi malah kurang bagus. Makanya kayak tadi Dokter Sabto bilang ada rise
Dures no harm sebenarnya. Dures ini untuk penanganan awal pakai es batu dikompres dan dielevasi. Nah, yang haramnya ini salah satunya nggak boleh dikasih panas-panas saatnya heating, massage, running, alkohol itu nggak boleh. Kayak gitu. Jadi ketika ada bengkak nggak boleh. Nah, karena ini Mbak Feli di tahapan udah di akhir dan udah memang nggak ada bengkak, gerakan pun udah full, kita boleh lakuin infrared. Karena tadi nggak ada bengkak. Oke. Tapi kalau nekuk coba Kak, kita lihat tuh. Nekuknya udah bagus teman-teman. Oh. Nekuknya sudah. Sebelumnya Susah. Nggak bisa. Wah, sekarang udah Nggak bagus. bisa. Sekarang sudah nekuk, sudah lebih dari 90. Oke. Yuk, kita infrared dulu ya. Oke, Stino. Aku tutup ya. Ini biasanya berapa? 15 menit ya? Apa 10 menitan? Ini 15 menit. 15 Untuk yang menit. infrarednya biasanya 15 menit. Terus jangan terlalu dekat dan hati-hati juga terlalu panas bisa kebakar teman-teman. Kayak gitu. Oke, ini sekalian kita penutup ya Kak Vel ya. Iya. Thank you banget udah mau sharing season sama kita. Motivasi tadi banyak banget, komentar-komentar buat Mbak Feli. Kayaknya ada yang mau operasi juga tuh jadinya tuh gara-gara Mbak Feli tuh. Ada yang mau ngecek ke sini juga. Semoga sih, karena kan mereka nggak awam ya. Maksudnya banyak orang yang nggak tahu kalau misalkan mengalami hal yang sama, itu apakah perlu dioperasi atau tidak. Dan mereka juga takut karena masalahnya kecil, tapi kenapa harus dioperasi gitu. Jadi aku rasa sih konsultasi meyakinkan dari hasil penjelasan dokter karena hasil MRI atau hasil pendukung itu nggak ada yang bohong kan. Jadi maksudnya dari hasil itu bisa kelihatan itu apakah harus Lebih dioperasi jelas. atau tidak gitu. Oke. Gitu sih. Motivasi dong, kata-kata motivasi dulu buat Kak Feli. Untuk teman-teman nih yang takut operasi, takut meriksain lututnya deh, kali nggak. Apa dong? Ya selalu semangat apa ya, comeback stronger kan? Asik, comeback strong, comeback champion. Ya. Oke, Thank you thank you ya Kak Vel. Thank you, semangat. Asik. Oke teman-teman, tadi proses sama Kak Velia, gimana tadi udah cerita di awalnya sama Dokter Sabto, sharing-sharing season kita enak banget. Dari Kak Velia yang ragu untuk operasi sampai akhirnya mau operasi, terus ceritanya perjuangannya untuk balik lagi normal, kayak gitu teman-teman. Mungkin di next konten-konten di Dokter Sabto Corner ini juga nanti ada konten-konten yang lainnya. Banyak juga pertanyaan tadi yang belum kejawab. Nanti juga ada juga karena pertanyaan-pertanyaannya ada yang ada di konten kita nanti. Nah itu harus disaksikan dulu. Masa nanti kita kasih tahu dulu, ntar nggak nonton lagi. Kayak gitu ya. Oke, thank you banget. Ini penutup. Dokter Sabto kebetulan masih praktek, jadi saya yang tutup, Visioki. Thank you banget ya udah nonton, yang sudah nge-like, yang sudah nge-share live kita, yang udah ngikutin tadi dari awal sampai akhir pun thank you banget. Saksikan live-live selanjutnya, saksikan nanti keseruan di Dokter Sabto Corner, banyak banget konten dan sharing ilmu yang kita bagikan buat teman-teman. Ada di Instagram juga ada, di YouTube nanti juga ada, di TikTok juga ada. Oke, thank you sport enthusiast, see you. Oke, ini nggak usah sampai kelar. Nggak usah. Gak sih, udah
Oke. Gimana nih? Mudahinnya gimana? Jadi close aja. Close aja. Simpannya mana? Akhiri coba.